Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para mahasiswa mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Ketemu lagi dengan saya Budi Arifitama di pertemuan ke-13 di semester ini ya. Jadi teman-teman, minggu lalu sudah sedikit dibahas ya tentang, dokumen-dokumen, di UML yang akan teman-teman pakai untuk kebutuhan jurnalnya teman-teman ya, artikel jurnalnya teman-teman. Kalau dari saya, ketika saya sudah melakukan revisi yang saya lakukan kepada teman-teman dan Anda teman-teman juga sudah perbaiki, insya Allah teman-teman sudah bisa mulai menyusun artikel yang dibutuhkan untuk keperluan jurnalnya. So, langsung aja kerjakan, ya. Nah, untuk UML sendiri saya stop sampai di situ dulu ya, karena memang kebutuhan waktunya agak sedikit mepet karena kita sisa tinggal 2 pertemuan lagi, ini pertemuan 13, 14, 15 ya. Tapi kalau secara sistem teman-teman tuh udah di pertemuan 14 ya, jadi otomatis, nanti nyisa 1, ya udah nanti gampang lah kita bisa pikirin bersama-sama apakah akan diganti atau nanti jatuhnya squeeze di minggu terakhirnya ya. Jadi, teman-teman untuk hari ini sendiri kita akan membahas yang namanya software testing ya. Jadi software testing ini adalah salah satu bagian dari pengembangan sebuah software, ya. Teman-teman, apapun jenis jenis metodologi yang teman-teman akan pakai, mau itu jatuhnya waterfall, ya, mau itu agile, mau itu prototyping, mau itu scrum dan lain-lain, itu pasti akan ada yang namanya fase software testing, yaitu pengujian dan validasi dari si software yang teman-teman udah buat. Ya, kenapa ini harus ada dan harus dilakukan? Karena pada dasarnya software testing ini dilakukan untuk sebagai langkah terakhir sebelum software teman-teman itu bisa diberikan ke klien. Artinya adalah teman-teman ini adalah batasan terakhir ya, pelindungan terakhir ketika teman-teman menyatakan bahwa oke ini aplikasi sudah layak untuk bisa digunakan ya, otomatis aplikasi itu akan diedarkan ke pengguna atau diberikan kepada pengguna. Sehingga pentingnya sekali software testing dilakukan dengan sangat serius, ya. Apa yang terjadi jika tidak dilakukan secara serius? Yang terjadi adalah bisa menghasilkan bug-bug atau error yang kita tidak inginkan dan itu hal yang paling tidak inginkan ketika aplikasi kita sudah jadi dan sudah diedarkan, ya. Artinya adalah akan ada kegagalan dari sistem yang kita tidak inginkan. Celah-celah itulah yang harus kita temukan, ya. Jadi inti dari pada software testing ini adalah kita menemukan bug-bug yang ada di dalam sistem. Ya, sebelum kita bisa menyatakan bahwa ini sudah layak untuk dinyatakan oke untuk diedarkan. Oke? Nah, untuk hari ini khususnya kita akan melihat dari definisi dari software testing itu seperti apa, ya. Lalu problematikanya apa aja sih yang dibutuhkan dalam si testing ini, lalu keuntungannya yang dilakukan dari testing dan efektivitas metode-metode dari si testing ini. Karena dalam pengujian sistem itu ada banyak metode yang bisa atau pendekatan yang bisa dilakukan untuk melakukan pengujian, ya. Nah, ini definisinya seperti yang tadi saya sempat, singgung ya, intinya aja bahwa jadi sebuah software testing ini adalah sebuah proses mengeksekusi ya, dari software yang telah kita develop ya, untuk mencari apakah dari software yang kita buat ini sesuai dengan kebutuhan di awal, ya. Artinya di kebutuhan di awal apa? Kebutuhan dari si user pada saat pertemuan sama sistem analis di awal, ya. Dari yang pertemuan awal itu dari seorang sistem analis itu kan menghasilkan sebuah dokumen, ya. Nanti yang dokumen itu akan diberikan kepada, software designer ya, di mana analisis desain itu dia akan membuat ERD, DFD dan lain-lainnya, betul ya. Nah, di software testing ini adalah kita mentes apakah dari apa yang dibuat si program ini sesuai nggak dengan kebutuhan dari sistemnya di awal, gitu ya. Kita cek semua celah-celahnya, kita cek problematikanya, ya. Kalau seandainya tidak sesuai, ya kita kembalikan lagi ke programmer. Kalau sesuai, berarti otomatis kita bisa bilang bahwa software tersebut sudah layak dan bisa diedarkan ke user, ya. Intinya seperti itu, ya. Whether it match its specification and execute and its intended environment.
Ya, artinya adalah bagaimana kita mengetes sebuah software itu apakah sesuai match dengan spesifikasi di awal, ya, dan sesuai dengan keperuntukannya, penggunaannya memang dari software tersebut untuk dari si usernya. Ya, Dijkstra mengatakan tahun 72 adalah program testing sangat efektif untuk memperlihatkan bugs, ya, bugs atau error-error. Tapi ia tidak mampu untuk melihat bahwa apakah ada kekurangan daripada si sistemnya atau enggak. Ya, kalau untuk bugsnya bisa terlihat, tapi ada kekurangan celah-celahnya itu mungkin tidak bisa sampai ke situ. Contoh yang paling sederhana adalah kalau seandainya teman-teman membuat sebuah sistem untuk perbankan, ya, mungkin kalau dari sisi bug itu sudah dikatakan layak, ya, tapi ternyata pas waktu diedarkan ternyata masih ada celah-celah keamanan. Nah, itu kan kita nggak bisa secara 100% bilang bahwa sebuah sistem itu aman, ya. Pasti tetap akan ada celah-celah di situ, ya. Ya, inti dari sebuah software testing atau program testing itu bukanlah meniadakan yang namanya error, tapi kita meminimalisir dari yang namanya kesalahan, ya, meminimalisir, ya, bukan menghilangkan segalanya, ya. Error itu pasti akan ada, tinggal menunggu waktunya aja sebenarnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir daripada kesalahan itu sendiri, ya. Nah, kenapa harus dilakukan testing, ya? Jadi ini ada question, if all software is released to customer with faults, jika semua software dirilis kepada customer dengan kesalahan, mengapa kita harus menyia-nyiakan waktu sih dan effort dengan money dan uang pada sisi testing, ya? Oke. Jawabannya adalah kenapa kita harus kita tetap harus melakukan testing uh, walaupun kita tahu bahwa nanti akan tetap ada itu ya, ada kesalahan yang dihasilkan dari software tersebut. Ya, ini tetap harus. Lebih baik ya kita meminimalisir kesalahan tersebut daripada nanti kesalahan itu kita tanpa testing langsung edar ya. Ternyata kesalahannya 80% dari bug itu ada dari sistem itu. Pilih yang mana? Hanya 10% bugs-nya atau 80%. Kalau saya jadi Anda, saya akan memilih yang 10%, yaitu dengan tetap melakukan langkah-langkah testing daripada software yang sudah saya buat, ya. Nah, tapi yang harus diperhatikan di sini adalah teman-teman harus memperhatikan dari sisi waktu, ya. Jangan sampai kalian juga kelamaan dengan melakukan testing sistem. Akibatnya apa? Kalau seandainya teman-teman terlalu lama untuk menghasilkan sistem yang sangat perfect gitu ya. Artinya adalah teman-teman akan kehilangan momentum di situ, ya. Balik lagi, kalau kita bicara sebuah software, kesuksesan dari software yang diedarkan selama ini yang teman-teman udah bisa lihat, kayak misalnya dari Gojek, dari Microsoft, Google, itu adalah dari sisi momentumnya. Banyak yang bisa melakukan yang sama dengan Microsoft, Google, dan lain-lain, tapi mereka tidak memiliki momentum yang dimiliki software-software house seperti itu. Ya, sehingga teman-teman dituntut untuk bijak. Seberapa sih yang bisa kita katakan lulus uji testing ini? Ya, apakah kita punya ya kalau misalnya masih ada kesalahan oke, okay, tapi cuma 10%, udahlah oke, okay, gitu ya. Tapi kalau seandainya masih 80% ya otomatis di-delay lah. Benar aja kalian berartinya menghasilkan sebuah produk yang cacat gitu kan. Kita tidak ingin melakukan hal itu. Ya. Makanya di sini timing is another important factor to consider. That's right. New product, the first to the market often sells better than superior product that are released later. Betul, momentum seperti yang tadi saya bilang. Gojek bisa sukses sampai sekarang itu adalah karena dia adalah pioneer di Indonesia khususnya untuk untuk pengantaran ya, untuk pengantaran orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain gitu ya. Gitu ya. Setelah itu habis dari Gojek muncul ada ya Gojek-Gojek yang lainnya, tapi akhirnya karena jatuhnya momentumnya kalah, ya mereka bangkrut gitu jatuhnya seperti itu. Gojek sampai sekarang naik gitu ya. Itu contoh. Begitupun juga Microsoft, Google pun juga seperti itu. Apakah banyak juga yang semacam kayak Google yaitu search engine? Banyak ya. Google yang pertama pada waktu itu. Sebenarnya bukan Google yang pertama, cuman waktu itu ada Yahoo Search ya. Sebelum ada Google itu ada Yahoo Search. Cuman Yahoo Search itu kurang dari sisi algoritmanya kurang baik.
ya. Ketika kita ingin mencari sebuah informasi, itu kadang-kadang ada di post page kesekian dan kesekian yang tepat dengan kita. Google itu punya algoritma yang baik untuk pencariannya sehingga orang-orang lebih senang pakai Google karena ketika dia mencari, kita menuliskan satu kata atau kalimat yang kita ingin cari itu langsung ketemu di page one-nya dia, gitu ya. Nah, itu akhirnya dia momentumnya dapat di situ dan sampai sekarang menjadi raksasa paling besar untuk yang search engine, gitu ya. Nah, habis itu ada banyak lagi, ada banyak. Dulu ada yang namanya AltaVista, sekarang ada yang namanya Bing, dan lain-lain ya. Itu bisa menjadi referensi. Tapi saya rasa untuk yang paling number one search engine tetap yang Google ya. Itu contoh ketika yang di mana sebuah software itu bisa apa momentumnya dapat, ya otomatis dia mendapatkan hasilnya. Oke, nah dalam dalam melakukan sebuah pengujian atau testing dikenal berbagai tipe. Ya, mungkin teman-teman pernah aware dengan yang namanya beta testing. Beta testing itu apa sih? Nah, beta testing ini adalah bentuk pengujian yang kita berikan kepada user, customer, ya. Jadi ibaratnya aplikasi yang kita udah jadi setengah jadi gitu yang habis dari sesi programmer dan udah divalidasi tapi kita belum pede juga untuk ngerilisnya. Ya sebelum kita ngerilis yang benar full kita bikin beta rilis aja yuk. Oke. Jadi kita beta rilis terus kita tentukan orang-orang tertentu yang kita kasih. Biasanya orang-orang tertentu ini adalah customer yang pernah pernah pakai produk kita sebelumnya. Gitu kan ya. Ya, jadi kita kasih ke mereka secara gratis, tidak berbayar, mereka senang dong otomatis, yeay dapat sesuatu yang gratis, mereka gunain itu. Dengan apa resikonya adalah produk itu memang masih setengah-setengah gitu loh ya. Apakah ini udah oke atau enggak ya nanti si customer inilah yang akan memberikan feedback gitu ya. Contohnya yang paling sederhana waktu itu adalah Windows yang enggak yang sekarang ya. Kalau yang 8 sama 10 itu enggak termasuk ya karena dia jatuhnya update lewat testingnya crash-nya itu pakai update ya. Kalau yang di versi-versi yang lama yang kayak XP ya dan lain-lain itu pasti ada versi-versinya kan ya. Windows sekian, versi sekian. Itu adalah salah satu bentuk daripada beta testing sebenarnya yang diberikan kepada user, user pakai ya, free, dia nemu bug lalu dilaporkan ke Microsoft gitu ya. Nah, tapi permasalahannya dari sebuah beta testing adalah kebanyakan user-user yang kita kasih itu adalah user-user yang pernah menggunakan produknya kita. Yang ibaratnya orang-orang ini adalah orang-orang yang mengenal produk kita sehingga mereka sebenarnya tidak akan ada kesulitan dalam menggunakan sistem atau aplikasi yang kita kembangkan ya. Sedangkan kita inginnya adalah orang-orang yang user yang kita pengen mereka coba testingnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pengalaman itu sehingga benar-benar tahu bahwa kesulitan dan kesalahan dari sistem itu seperti apa gitu kan ya. Sebenarnya itu ini problemnya daripada beta testing. Ya, nah kebanyakan beta tester, kayak misalnya saya juga jadi beta tester ya, kalau misalnya ada problem, males gitu kan. Pernah dapat misalnya kayak di Windows atau di aplikasi lainnya, ada crash gitu, tiba-tiba nutup terus not responding, terus ada, apakah Anda mau melaporkan? Nah, saya sanksi dari teman-teman ini akan pasti tidak akan ngelaporin kan. Jadi otomatis sudah di-cancel aja, tutup orang gue lagi kerja gitu kan, ah rese gitu kan. Nah, rasa kayak gitu. Ya. Oke, lalu takes much more time and effort to handle a user reported bug ya. Karena jatuhnya adalah tadi ya, karena kita menunggu jatuhnya. Ya, kita tidak melakukan testing tapi kita menunggu ada laporan dari orang. Nah, kenapa tadi ini menjawab juga pertanyaan kenapa sih harus dilakukan testing daripada apa kan sama-sama ini ya, ketika kita udah diedarin ke masyarakat atau umum, pasti ada bug juga ujung-ujungnya, kok kita capek-capek sih pakai testing. Karena lebih baik kita tahu masalahnya di awal ketimbang kita tahunya nanti pas udah dia beredar. Ya terus ternyata bug-nya banyak, waduh gitu kan. Ketika bug-nya banyak artinya ada kita harus apa ya ibaratnya kita harus menghabiskan waktu kita ya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di belakang gitu kan. Ya lebih baik kita perbaiki di awal aja gitu kan, sehingga nanti pas sudah di jalan alhamdulillah insyaallah bug-bugnya lebih kecil gitu kan ya. Sehingga lebih lebih murah ketimbang nanti di belakang ternyata usernya udah banyak, yang harus diperbaiki lebih banyak lagi, wah ribet lagi ya. Nah, tapi yang harus diingat ya, teman-teman ini
apa, tidak berarti ketika kalian melakukan testing itu nihil dari yang namanya error, ya. Pasti ada error, tapi kalian meminimalkan yang namanya apa, kesalahan, bugs itu aja, ya. Bukan berarti zero bugs, no. Pasti ada bug, tapi setidaknya kita minimalkan bugs-nya, gitu. Yang harus ada di kepala kalian tuh. Nah, ini problem lainnya adalah terkadang beberapa perusahaan, ya ini yang saya juga alami juga, itu kurang apa, punya knowledge untuk yang namanya testing software. Jadi ya tadi yang sotoy-sotoy itu, maksudnya dalam arti, "Ah, udah gampang kok, nanti kalau ada problem kita tanganin deh, yang penting apa, jalan dulu." Nah, artinya mereka tidak memiliki apa, visi bahwa testing ini adalah salah satu bagian daripada fase pengembangan software. Padahal apapun jenis dari pengembangan software pasti ada testing, nggak mungkin tidak ada, ya. Sehingga yang terjadi di beberapa perusahaan itu, ya di Indonesia pun juga ya terjadi juga, ya. Saya menjadi saksi sendiri itu, ya nggak orang-orang ini tidak terbiasa dengan melakukan testing. Jadi yang dianggapnya testing itu cuma, kalau misalnya nggak ada bug, udah selesai gitu aja. Which is that is not a testing. A testing is a good testing adalah ketika kalian menemukan banyak kesalahan. A bad testing is ketika kalian nggak menemukan kesalahan di dalam sistem. Jadi baik-baik aja, waduh gawat, ya, gitu, ya. Nah, seorang tester ini apa, memiliki kewajiban untuk melakukan test plan. Jadi yang melakukan test plan itu adalah tester, ya. Jika teman-teman di sini nanti siapa tahu ada yang mau menjadi seorang tester software, teman-teman kerjanya tuh bukan nge-testing aja, tapi kalian membuat berkutat dengan dokumen. Dokumen salah satunya adalah test plan. Nanti saya akan kasih contohnya di akhir sesi kayak gimana bentuknya. Banyak, oh, siapa bilang enak? Tidak ada jenis pekerjaan yang enak, ya. Yang ada adalah jenis pekerjaan yang nyaman sama Anda. Makanya saya selalu bilang kan kepada teman-teman adalah ketika nanti kalian mau bekerja, ya, carilah jenis pekerjaan yang nyaman sama teman-teman, ya, bukan yang apa, yang enak atau tidak enak. Karena apa? Enak tidak enak itu adalah relatif, gitu ya. Ya, oke. Oke, tester tidak diberikan tools yang memadai ketika melakukan testing. Cuma testing aja nggak ada buktinya, repot. Ya. Nanti saya kasih bentuknya. Oke, nah ini beberapa alasan kenapa sih box-box itu masih tetap bisa lewat ketika kita udah melakukan rigid sekali, udah testingnya dokumennya udah keren banget gitu ya. Namanya manusia dan sistem kita tidak bisa melihat secara keseluruhan, gitu ya. Karena memang balik lagi, coding itu banyak jumlahannya jutaan mungkin dalam satu untuk software sendiri, ya. Tidak mungkin kita bisa melakukan testing di kode-kodenya itu di bagian-bagian kodenya secara keseluruhan, ya. Ya nggak bisa semuanya kita perform kayak, kita ngetes satu modul, ada banyak modul ya, nggak mungkin kita bisa melakukan itu semua, ya. Too many path, too many possible inputs, ya ini yang terjadi ya. Banyak cabang-cabangnya, banyak inputannya, nggak mungkin kita bisa apa apa tesnya ini, ya. Banyak ya, banyak, ya, testing-testingnya banyak, ya. Ini misalnya dari A, ini contoh ya, ini contoh aja ya misalnya, ini adalah login apa, login sistem deh atau login siakat deh yang teman-teman biasa. Masukkan user, ya, ini apa, untuk yang user aja, ya untuk user aja. User, ini apa, user yang benar sama user yang salah, ya. User yang benar adalah berarti user-nya benar, ID-nya password-nya benar, langsung benar. Kalau yang ini adalah, nah ada case-nya nih, kalau seandainya user-nya apa, benar sama apa, user-nya salah, user-nya apa, password-nya benar, ke sini. Kalau misalnya user-nya salah sama password-nya salah, ke sini. Oh, bercabang 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 bercabang, gitu loh, ya. Itu case kecil aja tuh padahal ya. Ya, programs take input in a variety of ways, mouse, ya bla bla bla. Ini inputannya ya, standar. Ya kan, banyak banget inputannya. Kayak misalnya nih smartphone kayak gini aja nih, banyak ya inputannya. Kalau yang smartphone ini kan touchscreen udah pasti lah ya. Lalu siapa tahu pas smartphone-nya nanti pakai keyboard, ada yang pakai keyboard, bisa aja, gitu kan. Jadi terlalu banyak, so banyak sekali. Berarti kalau misalnya nih, kalau seandainya ada 2 inputan, berarti yang tadi ini 2 kali lipatnya, ngerti nggak? Yang harus dites tadi pakai touchscreen,
dengan case-nya yang sama seperti ini, sama case apa yang pakai keyboard sama kayak gitu juga. Ya, itu kayak itu harus dipikirkan gitu kan. Makanya it's not an easy job gitu. We say that it's always an easy job. There's no easy job gitu ya. Oke gitu. Nah, tes-tes itu harus mengeluarkan output yaitu valid atau enggak invalid gitu aja. Ya. Ini contoh ya, too many environment seperti ini ya. Tuh bayangin tuh 95, 98, 2000, Windows Millennium waktu itu ada ya di CMA. Nggak mungkin kita bisa ngetesting segalanya ya. Nah, ini fase-fase untuk software, proses dari software ya, sama kayak SDLC, waterfall ya, saya nggak akan jelasin lagi, sama kayak gini juga. Tapi yang testing yang paling bagus itu adalah kenapa di sini nggak ada tulisannya testingnya enggak, karena setiap testing itu harus dilakukan pada setiap fase. Untuk apa? Untuk meminimalisir yang namanya kesalahan. Ya, ya. Testing of a phase must be built upon and checked against the result of the previous phase, betul. Ya. Execution and non-execution based testing can be done in later phases. Yes. Oke, mana ya? Ini walkthrough sama inspection ya, bedanya apa? Nah, ada bedanya sebenarnya ini non-execution based testing, ada walkthrough sama inspection. Bedanya aja ya, saya langsung aja ngasih ke teman-teman. Walkthrough itu adalah ini jarang lah banget dipakai. Kalau sekarang udah ada aplikasinya soalnya, ada botnya, jadi ada AI-nya gitu ya. Jadi AI-nya itu yang langsung nyari sendiri, kita tinggal nunggu aja hasilnya seperti apa. Kalau zaman dulu, enggak. Walkthrough itu adalah ya, kalian selesai nih membuat coding kayak misalnya di mana ya, di RPL berarti di mana juga OOP juga ya, di program berorientasi objek, aplikasi kasir gitu ya. Lumayan ya, modul-modul yang dibuat ya, kelas-kelasnya ya, lumayan ya, codingnya juga ya. Itu harus dilihatin satu-satu setiap line-nya untuk menemukan kesalahan di situ. Itu walkthrough. Ya, zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang, alhamdulillah tidak ada software-nya, tools-nya yang akan melakukan itu secara otomatis, kita tinggal dapat report-nya aja. Enak ya, zaman dulu enggak. Ya. Inspection adalah sebenarnya ini sama aja kayak kalau teman-teman melakukan compile gitu ya, ada kesalahan itu langsung dapat ininya apa? Error kesalahannya. Lalu diperbaiki dasarnya. Oke, nah execution based testing itu adalah berdasarkan utility, reliability, robustness, performance, dan correctness. Nah, dalam pengujian di dalam apa pengujian software itu ada dua testing metode pendekatan yang dilakukan. Black box testing sama white box testing. Bedanya apa? Kalau black box testing ini dia lebih menguji dari fungsionalitas dari sistem. Kayak seperti apa? Ya tadi contoh yang saya bilang ada kalau misalnya ada login, kalau usernya saya benar, terus kalau apa input passwordnya salah nanti muncul apa. Nah, itu black box functionalities. White box itu apa? White box ini lebih ke arah codingannya, ya. Jatuhnya kayak kompleksitas algoritmiknya, nah, ya, gitu. Nanti saya kasih tahu deh bedanya apa. Ini saya lewatin aja. Nah, iya benar. Allow tester to be sure every statement has been tested. Difficult ini untuk yang white box ya. Saya contohnya nih, ya. Jadi dilihat di programnya, di codingnya, apakah teman-teman sudah melakukan seleksi kondisi yang benar, ya, perulangannya benar atau tidak, gitu kan? Jangan-jangan perulangnya kebanyakan perulangan yang tadinya harus cuma 4 kali perulangan, ini teman-teman bikin sampai 5 sampai 6 perulangan n-nya, gitu kan? Nah, itu satu-satu ya yang dilihat dari sisi codingnya. Nah, ini dari sisi codingnya tuh, ya, dicek satu-satu, gitu, ya. Kalau misalnya ada kesalahan atau kelebihan, ada kesalahan itu diperbaiki. Gitu. Nah, biasanya white box testing ini tidak menjadi bagian dari tester di dalam apa fase apa pengembangan sistem. Dia biasanya menyatu sama si programmer, ya. Jadi si programmer juga bertindak sebagai tester untuk yang white box, gitu. Karena yang lebih mengerti sisi programmer kan dari sisi programmer ya. Jadi programmer setelah melakukan apa coding, ya dia harus ngecek lagi apa codingannya benar atau enggak, gitu maksudnya. Ya, itu white box testing. Kalau black box itu ada divisinya sendiri, ya. Yang pernah saya alami waktu saya jadi praktisi di Bank Mega, ya, ada divisi UAT namanya testing, dia pakai UAT atau black box sih sama aja sih sebenarnya. UAT adalah bagian dari black box, itu dia ngecek fungsionalitas, dia tidak ada hubungannya dengan program.
Ya, coding itu urusannya programmer, fungsionalitas urusannya sih divisi testing, gitu. Contohnya seperti ini, ya dia melakukan test plan gitu, seperti itu. Kayak, jika kalau saya, masukin ini, hasilnya seperti ini atau enggak, gitu loh, ya. Contohnya ini kayak input npm di siakat, jika dikosongi hasilnya seperti apa, jika diisi dengan format yang salah kayak apa. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan itu, jadi dimasukkan dalam test plan-nya. Sama, tuh, tes maksimum input-nya sama minimum input-nya, gitu kan. Maksudnya seperti ini, kayak misalnya, tadi ngetes login aja, ya, login tuh banyak yang bisa dilakukan loh ya, nggak cuman bener atau salahnya. Kalau saya masukin karakter, katakanlah ini karakter kalau dari sisi dokumen yang dari programmer tuh katanya 20, tidak boleh lebih dari 20, huruf, gitu ya. Tiba-tiba saya coba 21 deh, kita coba. Ternyata masih bisa masuk. Nah, berarti salah. Ya, gitu. Kalau seandainya, paspor itu harus pas kita mau create paspor di akun, itu harus alfanumerik gitu. Kalau nggak alfanumerik, nggak bisa ke-save gitu kan password-nya. Ternyata pas kita, oke kalau gitu saya coba bikin case yang mana saya cuman numerik aja. Ternyata pas dicek, di-submit, kesimpen. Salah berarti, gitu kan. Harusnya alfanumerik, gitu, ya. Oke, black box testing itu berarti otomatis seperti yang saya bilang itu GUI, General Graphic User Interface testing-nya, ya dari sisi interface-nya, sama dari sisi fungsionalitas dari sistemnya itu sendiri. Ya, testing client, testing documentation, dan real time testing. Ya, gitu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya akan kasih sedikit contoh kepada teman-teman dokumennya seperti apa sih kalau test case. Saya lebih akan ngasih ke teman-teman itu untuk yang black box ya, yang di khususnya UAT. Kenapa? Sepengalaman saya kalau memang kalian mau benar-benar terjun di bagian sebagai tester, ya dokumen-dokumen ini yang akan senantiasa kalian bawa kemana-mana. Ya. Oke, saya coba contohkan, saya buat ini nanti saya kasih ke teman-teman deh lewat Classroom ya. Nah nih contohnya, yang kalian harus pegang itu sebagai UAT atau sebagai tester, yaitu ada dua dokumen. Pertama ada test plan sama eksekusinya. Harus dua itu biasanya berkutatnya. Dan banyak yang kalian, ini contoh doang ya, kalian nanti bisa baca-baca lagi aja ya. Itu yang harus dilakukan, bahwa dokumen historinya harus ada, versinya berapa, kapan dilakukannya, autornya siapa, ya, draft kah, draft review kah, approver-nya siapakah, ya nanti ini di ini ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini sebenarnya digunakan untuk bahwa ini kan dokumen testing kan banyak sering dilakukan, bisa ini testing yang kapan, itu nanti ada validasinya dari atasan kalian, gitu kan. Nah, ini table of contents-nya seperti ini, ya ini harus diisi. Kalian harus membuat test plan, ya. Apa yang akan dites gitu kan, dibuat. Audiensnya siapa, ya kan. Ini saya sekilas aja, nanti lihat aja ya. Jadi tes strategisnya seperti apa gitu kan, asumsinya seperti apa gitu kan. Ini yang kalian kalian harus buat ini, gitu. Ya, buat ini. Sama nanti yang menarik itu test plan-nya yang kalian harus buat. Ada nggak di sini ya? Saya mau lihat dulu deh. Harusnya ada. Nah, enggak. Timnya siapa aja yang terlibat. Nah, saya mau cek. Saya mau cek, 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 cek. Siapa yang melakukan testing, itu juga harus ada. Di sini nggak ada. Sebenarnya di test plan-nya ada harusnya, dia melakukan skenario di sini. Skenario adalah yang tadi, kalau seandainya saya buat untuk login, nggak ya itu case-case-nya di situ kalian buat di table gitu, ya. Ya ini bagian dari ini juga sih, ya. Ya. Nah, habis itu setelah udah dibuat test plan, apa yang dilakukan? Ya di testing. Nah, pakai ini, ya. Dan nanti setiap setiap, hasil test case-nya, nah di test case-nya nanti di ini test case-nya ngapain aja satu-satu sampai banyak deh, bisa ribuan, bisa berlembar-lembar. Ini nanti dikasih tahu bahwa udah dites apa, lulus atau enggak, lolos atau enggak. Kalau lolos bilang lolos, kalau enggak bilang enggak, gitu kan. Nanti tesnya sama siapa ya. Dokumen-dokumen ini yang kalian akan familiar kalau nanti jadi seorang tester, ya. Itu. Oke, menarik kok, menarik. Jadi ibaratnya apapun kalian nanti jenis pekerjaan yang kalian akan ambil ketika nanti lulus dari trilogi ya, kalian tidak akan tinggal tergantungnya teman-teman passion-nya kalian nanti di mana.
Mau jadi programmer boleh, mau jadi sistem analis boleh, mau jadi project manager boleh, mau jadi tester boleh, ya, mau jadi apa lagi ya, eee, developer mobile boleh, ya, silakan, ya, asal kalian nyaman untuk ada di bidang itu, ya. Jangan pernah kalian memaksakan diri teman-teman ketika kalian sebenarnya nggak suka sama itu dan kalian bilang suka. Ketika kalian bekerja, kalian tidak akan nyaman ketika kalian bekerja di situ. Percaya sama saya, ya. Kalian cuma bisa bertahan mungkin cuma 6 bulan ya, mungkin 6 bulan itu bagus ya, kan diangkat ya biasanya ya kalau 6 bulan ya probation ya. 3 bulan cabut gitu kan, habis cabut terus pindah ke tempat lain disangkanya itu karena lingkungan kerjanya yang nggak enak. Ternyata teman-teman yang nggak cocok sama memang tidak 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 berbakat untuk di pekerjaan itu, ya. So, saran saya buat teman-teman dari sekarang, tentukan dari sekarang apa yang kalian mau lakukan, ya, khususnya di bidang IT. Banyak dan luas, tinggal kalian cari mau jadinya apa, ya. Asal kalian suka di situ, ya. "Pak, saya suka di desain-desain, Pak, kayak UX, UX gitu boleh, Pak?" Boleh banget. "Pak, saya sebenarnya nggak terlalu jago-jago ngoding, Pak, tapi saya suka sama data, Pak. Saya boleh nggak jadi data scientist?" Boleh, ya. Walaupun yang saya tahu data scientist teman-teman harus jago matematika juga ya. Seenggaknya statistik deh, gitu, ya. Tapi kalau misalnya kalian udah nyaman di situ, ya monggo silahkan, gitu loh, ya. "Pak, saya nggak suka ngoding, saya nggak suka apalagi ya, ngebuat tester saya juga nggak suka, Pak, ribet, dokumennya banyak, tapi saya lebih suka ke infrastruktur, Pak." Boleh. Jadi kerja dari support, jadi IT support, jaringan, ya, networking, ambil, ya, terbuka jelas, ya. "Pak, saya nggak suka itu, saya sukanya nginstal-nginstal, Pak, boleh nggak, Pak?" Boleh. Jenis kerjaan yang nginstal-nginstal itu adalah implementator, ada. Jadi setelah fase-fase yang siapa tuh, dari yang fase yang ini nih, yang pengujian, ya, nanti ada satu lagi fase itu ketika ke klien. Nah, ke klien siapa itu? Nah, itu si orang itu, si implementator itu yang akan menginstal. Banyak banyak, tinggal teman-teman sekarang, saran saya adalah berpikir dengan benar, dengan baik, mencarilah, jenis, bidang yang teman-teman suka geluti di bidang IT. Teman-teman ini sudah di tahun ini kalian angkatan 2018 ya, berarti 18, 19, 20, udah 2 tahun lamanya teman-teman di Trilogi, sisa 2 tahun lagi kalau benar-benar kalian fokus ya, ya jelek-jeleknya nambah setahun lah ya, nambah setahun jelek-jeleknya ya, tapi udah tinggal 2 tahun lagi ya. Apakah sekarang saya tanya ke teman-teman, teman-teman sudahkah berpikir mau apa setelah lulus dari Trilogi? Ya, ibaratnya teman-teman harus mulai dari sekarang nih ya, saya minta berpikir di situ, ya. Nggak usah yang muluk-muluk, ya, impian boleh, setinggi apapun boleh, tapi kalian juga harus realistis, di manakah posisi kalian di saat ini, ya. Kalau kurang, ya kalian harus menggali itu, kekurangan kalian, ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih, telah hadir di mata kuliah, ini untuk di rekayasa perangkat lunak, khususnya di pertemuan 13 ini. Minggu depan insya Allah harusnya saya ada satu materi lagi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, itu terakhir ya harusnya. Cukup ya untuk hari ini, terima kasih, kita berjumpa di lain waktu. Saya tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.